Di sebuah makam yang kelihatannya biasa-biasa saja seperti ini, ternyata kita menemukan sebuah prasasti atau sebuah batu-batu candi yang sangat luar biasa dan sangat penting untuk Indonesia. Karena sejarah Indonesia akan bisa dibaca dengan benar ketika kita menemukan prasasti-prasasti yang seperti ada di dalam makam ini. Kita masuk. Ternyata di sini teman-teman ya. Nah, ini adalah prasasti peninggalan di era Kerajaan Singasari 1181 Saka ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga teman-teman ya, kita menemukan sebuah dorpal atau batu dorpal atau batu yang ada di sebuah pintu masuk dan keluar area suci candi. Dan di sini hanya dibuat pintu masuk atau batu umpak untuk berjalan menuju ke makam. Teruslah berjuang membuka yang telah lama tertutup. Karena Majapahit masih ada. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk saudaraku yang ada di Gondang yang telah memberikan informasi bahwasannya di belakang kita teman-teman ya ada sebuah makam. Tetapi itu tadi ya, lagi-lagi admin Mojokerto TV membuktikan bahwasannya di dalam sebuah makam ya, di dalam sebuah punden, pastinya di situ terdapat sesuatu yang dipendam. Rata-rata, admin tidak menjustis semuanya, seluruhnya tidak, tapi rata-rata seperti itu. Sudah berapa kali postingan-postingan admin yang memberikan video atau memberikan contoh bahwasannya sudah sangat banyak sekali peninggalan-peninggalan leluhur ataupun bangunan-bangunan suci leluhur yang terpendam di bawah makam. Ini ada sebuah prasasti yang cukup mengejutkan bagi kami juga ya. Sebuah prasasti yang tidak hanya menceritakan atau angka tahun di era Majapahit, tetapi sebelum era Majapahit. Seperti apa? Berapa banyak batu-batu candi atau serpihan batu candi yang ada di makam ini? Ikuti admin Mojokerto TV. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan. Dan di sini kami ditemani oleh peninggalan sejarah ya, Mas Wafaat. Nah, Mas, kita di sini ada apa aja yang menurut informasi yang masuk pada kita itu? Di sini ada sebuah prasasti kuno era dari Kerajaan Singosari, Kang. Singosari malah. Singosari sebelum Majapahit. Ini tepatnya di daerah mana? Ini di Centong, Desa Centong. Centong, Gondang ya. Mojokerto. Oke, di depan ini kita sudah melihat ada batu candi ya yang ini. Iya. Ini kira-kira ada tulisan nggak ya? Sepertinya Kang ya, menurut saya ya, ini adalah patahan dari sebuah prasasti lain. Prasasti ya, prasasti. Prasasti lain, bukan yang itu ya. Sebentar, ini patahan apa terpendam? Kira-kira. Patahan Kang, karena ini sepertinya entah bagian atas entah bagian bawah ya. Tapi kalau dilihat dari yang ini ada bentuk dari yang ini ya, ini. Ini adalah entah bagian atas atau mungkin bagian bawah gitu Kang. Terus ini ada juga batu lumpang ya? Ya, batu lumpang kuno. Dan batu serpihan candi juga ini ya, kotak ini. Betul, ada serpihan candinya juga. Oke, kita masuk Kang ya. Iya. Dulu kan itu yang akan injak ini sebenarnya adalah sebuah dorpal. Duh, ini. Wih, istimewa. Ada 2 buah. Dulu. 2 buah dorpal. Ini dorpal ya? Iya, ambang pintu masuk dari sebuah bangunan suci atau situs candi, Kang. Itu biasanya kalau dorpal itu atas bawah atau hanya bawah aja, Kang? Atas bawah, tapi bagian atas dan bawahnya biasanya sama. Tapi ini berbeda ya. Ini beda ya? Berbeda. Jadi di sini teman-teman kita menemukan batu dorpal yang memang tidak terlalu panjang. Memang rata-rata sekian ya?
Iya, rata-rata sekian. 1 meter setengah ya? 1 meter setengah atau 1 meter ini? 1 meteran. Nah, ini teman-teman ya. Ternyata memang ini batu dorpal itu atas bawah itu biasanya sama dan ukurannya juga sama, bentuknya juga sama. Tetapi di depan kita ini ada 2 berbeda. Berarti di sini ada pintu masuk dan pintu keluarnya berbeda. Betul, ya? biasa jadi. Tapi gini Kang, ini kan sebuah batu dorpal untuk pintu masuk sebuah bangunan candi atau sebuah bangunan suci ya. Nah, tapi di sini masuknya bukan ke situ, tapi ke sebuah makam. Nah, inilah teman-teman ya. Ini dibuat atau memang sengaja ditaruh di sini. Itu di sini makam keluarga, iya Kang ya? Betul, makam ini keluarga, makam keluarga ya? Makam umum ya, tepat sekali. Nah, berarti kan ya itu tadi ya, kembali lagi kepada teman-teman dalam menilai ya. Di sini ada sebuah situs-situs yang sangat bersejarah atau serpian-serpian candi seperti ini, tetapi di sini dibuat makam. Betul. Entah seperti apa ceritanya ya. Nah, ini teman-teman ya, yang satu ini agak kecil dan ini sangat besar sekali. Seperti itu ya. Dan ini cowakan-cowakannya masih ada loh ya. Ada Kang. Loh. Mungkin dari teman-teman, kok itu batu untuk pintu masuk sebuah candi atau bangunan suci kan? Mungkin ada yang bertanya ya. Jadi gini Kang, ini di sini ada 2 buah lubang ya. Memang ini adalah ciri khas batu dorpal. Nah, di sini biasanya itu untuk batu yang berbentuk apa? Untuk tiang yang berbentuk kotak atau kayu yang berbentuk kotak ya. Terus di sini yang berbentuk bulat. Oh, ada 2 ya memang. Iya, jadi ini bulat, ini kotak. Nah, ini untuk penyangga. Oh, kusennya mungkin ya. Betul. Terus yang ini untuk engselnya. Oh, gitu ya. Inilah fungsi benarnya untuk batu dorpal atau dorpel. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu gitu kan. Nah, yang ini juga batu candi ya. Betul, batu andesit. Batu andesit ya. Seperti ini teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut Kang. Teman-teman ya, saudaraku, peninggalan sejarah ini memang sangat telaten sekali ya dalam pencarian prasasti atau batu-batu candi ya yang ada di kawasan Mojokerto seperti itu. Di sini juga Kang ya, kita lihat dulu ini tanamannya. Iya. Ya, pohonnya. Ini pohon apa? Ini adalah pohon yang sebenarnya adalah sebuah pohon langka ya. Jarang ditemui dan memang jarang bisa hidup. Tapi di sini bisa cukup subur dan juga sudah sangat besar-besar. Banyak lagi ya. Iya. Terus ini namanya adalah pohon Nagasari, yaitu salah satu pohon suci di agama Hindu. Oh, berarti memang ciri khas sebuah candi atau ada bangunan suci itu memang ada Nagasari ini. Betul, rata-rata zaman dahulu. Tapi pohonnya zaman dahulu itu kecil-kecil, soalnya tumbuhnya lama banget. Di mana Kang? Anunya Kang? Prasastinya? Oh, di sana. Oke, ya teman-teman. Di sini, ini batunya batu baru Kang ya? Batu bata baru, tapi sebenarnya di lokasi ini banyak sekali ditemukan batu bata kuno. Zaman dahulu saya kesini itu masih ada struktur di bawah sana, cuman sekarang sudah tidak ada. Habis ya? Habis. Di bawah sana? Iya, sudah tidak ada. Saya yang kedua kali kesini sudah tidak ada batu bata kunonya. Miris teman-teman ya. Berarti memang sampai sana Kang ya? Iya, saya dulu di bawah sana, di bawah barongan sana atau di sana pohonan bambu itu. Tapi sudah tidak ada sekarang. Nah ini teman-teman ya, kita juga bertanya-tanya di bawah dari makam ini, peninggalan sejarah. Kalau menurut panjenengan, kira-kira adakah bangunan suci atau candi di bawah atau yang terkubur di makam ini kira-kira? Kalau menurut saya kira-kira memang ada kalau dilihat dari faktanya ya. Tapi kalau nggak tahu, kalau mungkin bangunan suci atau situs candinya itu dari batu bata, kemungkinan sudah raib, atau mungkin reliefnya cukup bagus ya sudah hilang gitu. Melihat lagi ini bukan kuburan umum atau makam umum, ini makam pribadi ya, kuburan pribadi atau kuburan keluarga teman-teman ya, makam keluarga. Nah di sini kita melihat juga ya
Ini Kang ya. Nah, ini cukup jelas. Kita lihat sudah patah jadi dua ya. Ini kira-kira apakah ini Kang? Ini itu sebuah tataan dari itu ya? Candi. Prasasti. Iya, jadi ini seperti tatakan sebuah prasasti. Tapi kalau dilihat dari ketebalannya berbeda dengan prasasti yang ada di sebelahnya Kang. Oh ini. Iya. Jadi kalau kemungkinan yang itu tadi sama dengan yang kita temui di pintu masuk. Wih, ini Kang ya. Waduh, Iya. nggak bawa air ya. Enggak bawa. Oke teman-teman ya, ini ada sebuah tulisan atau memang ini prasasti ya. Prasasti Kang. Dan ini juga ada angka tahun. Angka tahun. Kang, ini kira-kira angka tahun berapa ini Kang? Jadi gini, dari kita baca dari yang atas ya. Yang Dari ini ya? Oh yang ini ya? Yang iya. Oh, yang Jadi ini. itu memang tidak terlalu terlihat, tapi kalau menurut sejarawan dan juga epigraf itu bacanya adalah Om Swasti ya, Kartiniro Isakakala. Jadi didirikan sebuah prasasti pada tahun Saka artinya. Oh gitu ya. Gitu. Terus ini angka tahunnya ya? Nah, kalau yang timbul ini ada angka tahun ya. 1174. 1174. Ya. 7 kalau tidak 9 kan tidak salah 7 itu. Jadi 1174 atau mungkin 1194 mungkin dari teman-teman Saka ya? Saka. Oh ya Jadi, ya ya. jika salah dibenarkan teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman kami juga belajar ya, Iya. bukan menggurui. Iya. Ketika kami belajar seperti ini, ya kadang betul, kadang salah. Iya, soalnya Ya. di sini untuk aksara Jawa kunonya itu agak berbeda dengan yang seperti kita temukan di era Majapahit. Oh iya ya. Nah, di bawah itu juga ada sebuah angka tahun Kang kelihatannya ya. Betul, ada lagi angka tahunnya. Oh, ini berapa nih Grin? Bisa dibaca nggak? Bisa. Kalau yang bawah ini sama Satu ya, seperti ini. Satu juga ya. Ya. 11 8 8 ya 1. 1. Oh iya ya. 1181 Saka. Nah, itu teman-teman ya, tugas dari teman-teman kira-kira 1181 Saka itu berapa Masehi? Betul. Ya, Tapi kalau dari sejarahnya Kang ya, dari yang bawah sama yang atasnya yang ini kan terbalik ya untuk Oh ya, prasastinya. ini prasasti terbalik teman-teman ya. Kalau yang bawah 1181 Saka itu dari era Wisnuwardana. Wisnuwardana. Ya, kalau yang atasnya 1100 entah 7 entah 94 ini era dari Kertanegara. Kertanegara, Raja Singosari terakhir. Oh. Nah, tapi ya, yang ya. cukup hebat Kang, prasasti ini tepat. Yang bawah itu adalah waktu penyerangan Mahibit. Penyerangan Mahibit ya? Iya. Kalau yang atas ini waktu iya. pembangunan pelabuhan Canggu Kang. Nah ini Sangat luar biasa. tahun atas ini bertepatan dengan pembangunan pelabuhan di Canggu. Di Canggu Mojokerto. Mojokerto. Iya. Ya, oke. Jadi yang di bawah tepat di pertarungan Mahibit ya. Mahibit. Oke. Jadi luar biasa ya. Berarti ini kira-kira prasasti ini berbunyi apa tadi nih? Telah didirikan ya. Nah. Telah didirikan sebuah prasasti Saka pada tahun Saka. Pada tahun Saka. Berarti gini Kang. Ya. Kalau ada prasasti seperti ini, otomatis ini di bawah kita atau di makam ini itu ada sebuah bangunan suci atau sebuah situs candi atau sebuah situs candi untuk ini jadi peringatan untuk memperingati suatu hal. Kalau dilihat dari dua angka tahun yang cukup penting ini Kang ya. Ini kemungkinan di wilayah sini zaman dahulu ada seorang yang diberikan desa atau mungkin tanah Sima Perdikan atau tanah dudukan yang dijadikan sebuah situs bangunan suci atau situs candi yang diberikan oleh Singosari. Oh gitu ya. Oke. Jadi memang seperti itu ya. Sebetulnya pertanyaan yang sama Kang. Ya. Kenapa banyak sekali prasasti Singasari, prasasti Empu Sindok yang ada di daerah Gondang, Mojokerto, yang bertepatan di sini adalah tempatnya Majapahit.
Betul. Nah, itu seperti apa? Jadi kalau menurut saya pribadi ya, saya tidak menggurui ataupun yang lain. Kalau menurut pengalaman saya di sini, untuk beberapa prasasti yang kita temukan di lokasi ini, ada prasasti dari era Empu Sindok yang pernah kita temukan di sini, seperti prasasti Ketanen yang memang malah sebelum era Empu Sindok ya. Terus juga ada beberapa prasasti lain era Empu Sindok, seperti prasasti Wulik. Itu era Empu Sindok juga ditemukan dekat sini. Terus prasasti Singosari yang cukup terkenal dan viral di tengah persawahan itu juga. Terus di sini juga ada kemungkinan karena ada nama Pikatan. Nama Pikatan sekarang menjadi nama sebuah sungai yang pada zaman dahulu adalah nama desa yang cukup subur dan juga cukup makmur. Serta mungkin ada sebuah bangunan suci atau situs candi seperti yang sekarang ada di situs Kemasan Tani yang sudah hancur. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi situs Kemasan Tani itu pun juga Empu Sindok ya. Sebelum kalau menurut sebelum saya. Ya. Iya. Gitu ya. Oke, teman-teman ya. Gimana Kang kalau kita menelusuri peninggalan-peninggalan sejarah Singasari yang ada di daerah Gondang Mojokerto ini? Boleh, siap. Oke. Nanti kita akan lanjut teman-teman ya. Oke. Teman-teman jangan kemana-mana. Ini season pertama untuk pencarian sisa-sisa peninggalan di era Singasari yang ada di Gondang Mojokerto. Rahayu, rahayu, rahayu.